Kelas ini berisikan murid-murid Plenger. Saking nakal dan berbahayanya mereka, kepala sekolah harus mengenakan setelan perang karena 99% guru yang mengajar di kelas itu pasti akan mengalami cedera. Tak ada satupun guru yang sanggup mengajar di kelas itu. Sampai di hari itu, seorang guru laki-laki baru datang untuk mengajar mereka di 3 mata pelajaran. Guru itu benar-benar tak mendapat respon dari mereka semua, bocah-bocah Plenger itu malah asik bermain-main. Ada yang masak-masak, ada yang main pingpong, live streaming, dan berbagai hal absurd lainnya. Tak mau diajar, salah seorang dedengkot di kelas itu mengusir dan melempar bat pingpong ke arahnya. Tapi dengan mudahnya si guru super ini menangkisnya dengan satu ayunan buku di tangannya. Si guru mengajak mereka bertaruh. Agar dalam waktu 1 minggu mereka bisa membuatnya menyerah dan mengundurkan diri jadi wali kelas mereka. Di hari berikutnya, si guru masuk dengan disambut sebaskom tepung yang siap tumpah di atas kepalanya. Namun dengan sigap ia membuka payung dan lanjut duduk di kursinya. Murid Plenger pun berkata bahwa ia telah memberi lem super di kursinya. Ia pun mengajak semua teman sekelas untuk segera mengeroyok si guru. Namun ternyata si guru tak menduduki kursi itu, dan malah kini si muridlah yang dipaksa menduduki mahakaryanya. Lanjut di jam pelajaran olahraga, murid Plenger menantang gurunya itu memasukkan 3 bola kering basket mengingat dia adalah ahlinya. Tapi si guru membuktikan bahwa dia juga bisa bahkan mengambil jarak pelemparan yang lebih jauh. Mereka tak menyerah, dengan cerdiknya mereka sengaja menaruh bom palsu di mobil sang guru dan siap-siap menangkap momen kaget dan ketakutan si guru. Namun si guru sadar bahwa di mobil itu juga telah dipasangi bom asli oleh seseorang. Si guru panik dan menyuruh mereka semua menjauh dari mobil. Tapi para Plenger itu malah menertawainya, hingga tak lama bom itu benar-benar meledak. Rupanya identitas gurunya itu tidaklah sederhana. Ia adalah guru tampan dan kalem ini identitasnya tidaklah biasa. Dia adalah seorang tiran alias mafia yang sangat disegani. Setelah membalas kematian si ayah, ia memutuskan untuk hidup normal seperti keinginan almarhumah ibunya yang berharap putranya itu jadi seorang guru. Sayangnya, kemarin musuh lamanya berulah di sekolah dan membuat dirinya dan para murid Plengernya hampir tewas terkena bom rakitan. Namun justru karena kejadian itu, ia kini disegani dan mulai diakui, meski hanya murid laki-laki saja. Sedangkan murid wanitanya masih pada Plenger. Sampai di waktu pulang sekolah, siswi paling Plenger malah diganggu pemuda urakan sekitar. Beruntungnya si guru mampu dengan mudah menolongnya dengan kemampuan tirannya yang tak luntur barang secuil pun. Dengan metode belajar yang unik, mereka semua jadi mulai senang belajar. Guru itu mengajari geometri matematika bahkan lewat permainan biliar, mengajari kimia dengan permainan mahjong yang telah ia modifikasi. Minat belajar muridnya semakin meningkat setelah guru itu mengajar. Perubahan salah seorang murid pun dirasa oleh orang tuanya. Si anak yang dulu sangat pemalas, kini langsung belajar sepulang sekolah. Si ayah tak hentinya bersyukur perubahan anaknya itu. Siswi yang tadi pun juga dibantu si guru untuk membuktikan pada si ayah bahwa bakat minatnya bisa ia pilih sendiri tanpa mengesampingkan harapan si ayah untuk jadi pianis handal. Si ayah akhirnya sadar telah memaksakan keinginannya selama ini, dan tak mempercayai kemampuan putrinya sendiri. Di malam itu akhirnya mereka saling berbincang dari hati ke hati. Di lain sisi, seorang murid yang dulunya paling Plenger di kelas berhasil mendapat peringkat ke-10 sekolah di pelajaran matematika. Merasa ayahnya akan bangga, ia pulang dan menunjukkan hasil ujiannya. Namun si ayah malah marah dan menuduhnya berbuat curang dan berbohong. Si ayah tahu anaknya sangat laurakan dan tak ada keinginan belajar. Padahal sebenarnya, semua tingkah nakalnya itu ia lakukan hanya untuk mendapat perhatian dari si ayah. Terpukul dengan respon si ayah, ia pun jadi tak fokus saat pelajaran. Tahu ada yang tak beres, si guru langsung menanyainya dan bergegas ke rumah si murid untuk menuntut hak si anak pada ayahnya. Tapi ayahnya tetap tak percaya dan menuduh anaknya telah menyogok si guru. Si guru pun meminta si ayah untuk ikut melihat secara langsung kemampuan anaknya sekarang saat ujian matematika. Sepanjang ujian, si ayah terus menuduhnya hanya asal jawab. Namun hasil membuktikan, baik pilihan ganda maupun esai, anaknya mampu mengerjakan soal itu dengan baik. Bahkan si anak mengimplementasikan ilmu kalkulus untuk menjawab soal terakhir. Air mata keduanya berlinang saling menyadari hubungan ayah dan anak yang dulu renggang kini bisa diperbaiki. Si ayah sadar selama ini telah mengabaikan putra sulungnya dan hanya fokus pada si adik. Waktu berlalu, tak terasa ujian nasional tiba, dan mereka semua lulus dengan nilai yang sangat besar. Dapat dipastikan, mereka semua akan masuk ke perguruan tinggi terbaik dengan sangat mulus. Semua ini tak lain adalah jasa keberhasilan si guru, yang awalnya tak mereka anggap, namun terus berprinsip bahwa setiap murid berhak mendapat ilmu yang sama meski metodenya tidak biasa. Di hari kelulusan itu, siswa-siswa beserta wali murid berbondong-bondong menuju ke sekolah untuk memberikan ucapan terima kasih kepada si guru. Bagaimanapun anak mereka bisa lulus memuaskan berkat bimbingannya. Namun ditunggu-tunggu, si guru tak kunjung muncul. Hingga terbilanglah info bahwa si guru tiba-tiba menghilang begitu saja.
Si murid langsung teringat kejadian kebakaran mobil tempo lalu, pastilah itu ulah musuh si guru. Mereka bingung, gurunya yang kalem mengapa bisa jadi sasaran kejahatan sampai sebegitunya. Barulah terungkap jati diri si guru yang rupanya adalah tiran yang saat ini tengah berkuasa dan tersohor namanya. Ia diculik oleh musuh lamanya yang berniat mengambil alih kekuasaannya dan berkoalisi dengan tangan kanannya yang berkhianat. Musuhnya itu datang ke tempat pertemuan dan langsung mengambil alih singgasana kekuasaannya. Saudara perempuan si guru tak bisa berbuat apa-apa, sebagian banyak orangnya telah bergabung ke aliansi si musuh. Musuhnya itu melemparkan cincin tanda kekuasaan si guru. Saudarinya terkejut dan bertanya apa yang telah mereka lakukan pada saudaranya itu. Tak lama, si guru datang dengan didampingi guru wanita. Saudarinya senang ia berhasil melarikan diri dari sekapan mereka. Si musuh berkata kembalinya si guru sekarang tidaklah berguna lagi, karena seluruh saham perusahaan yang mereka kelola telah dibuat acak-adul olehnya. Tak ada yang bisa ia lakukan. Sayangnya, cuma butuh waktu semenit saja, si guru berhasil kembali menaikkan nilai sahamnya, bahkan 10 kali lipat. Si musuh tak gentar dan berujar itu semua tak akan berarti karena ia telah mendapat dekengan 3 konglomerat ternama yang mendukungnya. Tak lama dari itu, orang-orang itu masuk dengan berbagai hadiah berharga untuk sang pemimpin baru. Para pengkhianat merasa bersyukur dan lega keputusan mereka untuk membelot tidaklah salah. Si musuh jalan menghampiri dan menyambut mereka semua dengan sumringah. Tapi ia malah hanya diabaikan dan dilalui begitu saja. Bukannya sadar, si musuh malah mengira bahwa mereka hanya salah sangka dan belum tahu bahwa dirinya pemimpin yang baru. Para konglomerat itu kompak mengatakan hanya akan berpihak pada kepemimpinan si guru. Tak hanya itu, si musuh dibuat tak berkutik lagi karena ternyata sahamnya sendiri saat ini malah mengalami perosotan sampai ke batas terbawah. Ia tak tahu bagaimana mungkin ketiga konglomerat itu bisa mendukung si guru sampai sejauh ini. Tentu saja, karena dia adalah guru teladan dari anak-anak konglomerat itu. Si musuh lemas dan tak menyangka bahwa dirinya malah dikalahkan hanya oleh seorang guru biasa. Mereka semua diringkus dan si guru kembali dengan tenang menduduki singgasana kepemimpinannya. Tak terasa 1 tahun berlalu dan tibalah momen si guru berpamitan untuk pindah mengajar murid Plenger di sekolah lain. Tak lupa rekan wanitanya itu memberikan salam perpisahan untuk pria yang telah menempati relung hatinya. Ia pun tiba di sekolah barunya yang benar-benar diisi murid Plenger Part 2. Kejutan lain pun datang, karena ternyata rekan wanitanya itu juga pindah ke sana untuk menemaninya mengajar bersama-sama. Season pertama pun berakhir dengan keduanya saling memandang dengan senyum yang saling menyapa.